Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari-saudari saya yang telah meluangkan waktu mungkinnya di sore hari ini yang cukup gerimis. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Siddiq Wafa dari jurusan Bimbingan Konseling Agama Islam di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya bakal menjelaskan intinya sedikit banyaknya tentang stunting. Sebelumnya di sini ada yang tahu tentang stunting nggak? Anak kesehatan sih tahu. Anak Coba. kesehatan. Gimana Bu? Tahu saya Ya, gimana? sedikit. Ya, Jadi itu tuh di mana kondisi anak bayi ya. pertumbuhannya terhambat karena kekurangan gizi. Betul Ya, Pak? itu bisa. Itu juga bisa. Ada yang tahu lagi nggak? Tidak. Kakak, itu lama adanya sekali. Apa dong? Tadi mungkin itu ya. Tak. Ada yang tahu lagi nggak? Tentang stunting. Mungkin bisa kalau saya baca referensi dari Halodoc ya, bahwasanya itu gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi. Itu mungkin yang mudah dimengerti mungkin ya, cukup paling singkatnya. Stunting juga itu bukan hanya jadi ketika bayi lahir 1000 hari bayi itu yang bisa awal itu yang apa sih, masa-masa krusial terjangkit oleh stunting itu. Jadi stunting itu juga bisa menjadi gerbang awal penyakit-penyakit di mana kan gizi, ketika kita kekurangan gizi itu bisa dikatakan kayak imun tubuh lah untuk mempertahankan imun tubuh, sedangkan gizinya itu kurang, berarti gizi itu ketika imun tubuh lemah itu pasti akan gampang terjadi. Untuk data stunting di Indonesia ini kan minimal stunting di negara-negara itu 20% seluruh penduduk di suatu negara. Nah, di Indonesia itu sekarang alhamdulillah udah menurun tapi masih di atas rata-rata WHO. WHO kan itu apa sih? Standar WHO kan 20%, sedangkan di Indonesia itu baru sampai 26% penurunan angka stunting di Indonesia. Saya juga pernah ya waktu pengambilan Cicalengka, emang di Cicalengka itu suatu di kecamatan, nggak tahu kecamatan mana, lupa lagi, itu teh menjadi banyak yang terjangkit oleh stunting di kecamatan ini. Kan Cicalengka maksudnya Garut ya, itu jadi banyak gitu. Kan kalau biasanya mah KB ini kampung KB. Kampung KB itu indikator kenapa diadakannya kampung KB dikarenakan di situ banyak tingginya kasus stunting di KB. Jadi ketika ada kampung KB itu berarti di daerah itu banyak terjadi stunting. Jadi emang harus membutuhkan kayak gitu. Nah, itu mungkin pengertian sedikit tentang stunting. Terus apa aja sih yang akan terjadi ketika anak atau saudara kita terjangkit stunting? Yang pertama, tumbuh kembang kan ya, berarti dari mulai tinggi badan, postur badan itu jadi mulai menurun. Contohnya yang harusnya nih umur 3 tahun tingginya segini. Ketika anak terjangkit stunting, tumbuh kembang itu tidak sesuai rata-rata kayak gitu. Itu menjadi apa sih? Faktor mudah ketika melihat anak ini apa sih kurang tingginya atau berat badannya itu bisa salah satu terjangkit oleh penyakit stunting kayak gitu. Tuh mungkin dari tingginya terus badannya kan badan yang ideal sesuai dari tinggi badan dikurang 50 itu berat badan yang ideal itu yang. Terus apakah yang gendut nih itu anak-anak, jadi kan masih banyak ibu-ibu yang ada yang masih sehat. Sehat di sini apakah emang gizinya terpenuhi atau lemaknya yang berlebihan, itu juga bisa menjadi faktornya. Terus ketika anak terjangkit stunting itu daya tangkap otaknya itu menurun
ketika ya mungkin banyaklah tapi jangan sampai memukul rata ya ketika ada anak-anak di sekolah ayo mah daya tanggapnya lama anak itu stunting itu enggak, jadi salah satu tidak semudah itu jadi salah satu untuk ini mas indikator stunting itu dari mulai tumbuh kembang dari tangkapan otaknya dikarenakan memang stunting itu. Terus yang ketiga dari mulai mudah sakit ya kan dikarenakan emang kekurangan gizi, imunitasnya kurang, itu bisa berakibat jadi daya tahan tubuh nanti emang kurang. Kenapa? Coba kan sekarang mah harus nih ASI 2 tahun emang penting, soalnya yang pertama menjaga kualitas imun tubuh, dan kedua emang dari ASI itu juga emang bisa menurun ke kebiasaan kayak gimana itulah pokoknya takut salah ya ini mah pokoknya mah emang yang pertama ASI itu penting buat menahan imunitas tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Yang keempat itu mudah terjangkit oleh penyakit yang contohnya yang kakinya skoliosis itu juga bisa dikabarkan oleh awalnya stunting kayak gitu. Ya bungkuk itu juga bisa jadi penyakit yang coba semuanya tegak stunting kan. Itu juga bisa kayak gitu stunting. Nah, terus itu mungkin yang diakibatkan oleh stunting. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kenapa Sarah ketawa. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahannya. Di sini kan banyak remajanya ya. Remaja itu dari umur 20 sampai 40 ya itu tuh remaja, itu masih remaja. Kalau remaja awal itu ketika SMA belasan sampai puluhan. Kalau kita ngambil pengertian yang banyak ya. Pengertian remaja itu dari umur segitu, Sarah jangan ketawa. Nah, di sini kan pada remaja kita itu kan dampak dari stunting. Mudah-mudahan kita sekarang menjelaskan tentang pencegahan stunting. Yang pertama olahraga rutin seminggu 1 kali. Seminggu kalau yang baik mah olahraga itu seminggu 3 kali. Olahraga itu dari dalam contohnya 1 hari olahraga itu minimalnya 30 menit. Yang pertama itu olahraga juga bisa menurunkan stres. Bayangin aja ketika jalan-jalan kan, meskipun jalan-jalan tadi kan nge-refresh juga, itu bisa ya jadi pasti mindset juga bakal jadi kepres lah mun dina laptop mah restart gitu. Refresh lah. refresh saudara. Itu bisa refresh. Maaf ya saudara. Jadi itu bisa refresh kayak gitu. Olahraga, terus makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Udah tahu mungkinnya 4 sehat 5 sempurna. Gimana apa aja Sarah? Apa aja? Ada protein, vitamin, karbohidrat, sama apa? Vitamin sama susu. Udah mungkin yang digampangkan mah kayak makan makanan sayuran, buah-buahan, susu, terus karbohidratnya dari nasi, terus makanan daging-dagingan itu juga bisa. Kayak itu 4 sehat 5 sempurna minimalnya sehari ini nih sayur, terus hari besoknya daging, sehari besoknya juga itu juga bisa salah satu manage-nya. Terus yang ketiga itu ini kan dari untuk mencegahnya itu jangan sampai terjadi anemia itu kekurangan darah. Nah, untuknya contohnya mungkin kita mah suka nggak sadar nih, nggak biasa-biasa aja, nanti nggak sadar kita terjangkit anemia. Salah satu pencegahannya minum 1 kapsul penambah darah seminggu sekali itu minimal. Itu mah mudah biar mencegah anemia kayak gitu. Terus yang keempat mungkin ya, yang keempat oh ini apa sih tadi olahraga ya, 4 sehat 5 sempurna. Jangan mungkin itu aja lah
anemia, satu lagi teh namanya udah sih empat sih kayaknya. Saya yang kelima aja lupa. Gak apa-apa, cukup 5. takut salah nanti kan jadi berabe ke depannya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan tentang stunting mungkin ya. Ada yang bertanyakan dulu tidak? Gimana calon ibu-ibu? Mengerti sekali sih dari saya. Cukup sih dari Cukup. saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang tadi. Iya. Apa? Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Berkat Korea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.